Shalom, selamat pagi. Baik, pagi hari ini pembacaan kita itu ada di dalam Injil Matius dan 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 18, tapi kita akan membaca saja Injil Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Saudara, ini adalah cerita yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Teristimewa fokus kita pada ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Saudara, ayat 19 ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Nah, ternyata gereja yang maju, komunitas yang berkembang gitu ya, itu ternyata diawali dengan orang-orang yang berada dalam sebuah panggilan. Saya menyebut poin yang pertama ini adalah calling, panggilan. Waktu kemudian Yesus melihat Petrus, melihat Andreas, maka Yesus berkata, mari ikutlah aku. Ini merupakan sebuah ajakan, Bapak Saudara. Tapi di ajakan ini sebetulnya juga terkandung sebuah perintah, gitu ya. Follow me, gitu. Nah, ajakan atau kemudian perintah di balik ajakan ini itu merupakan sebuah panggilan, calling bagi Petrus dan bagi Andreas. Dan calling itu merupakan sebuah panggilan yang di dalamnya ada sebuah ajakan yang lebih dalam lagi, Bapak Saudara. Di mana di dalam calling itu membutuhkan sebuah keputusan, Bapak Saudara. Membutuhkan sebuah respon, gitu. Karena itu saya percaya bahwa sebuah komunitas atau sebuah pekerjaan Tuhan atau gereja, kalau kita melihat bagaimana dia akan mengalami pertumbuhan, perkembangan yang begitu hebat, itu memang harusnya orang-orang yang di dalam itu menyadari penuh tentang calling-nya, panggilannya, Bapak Saudara. Karena setiap kita, meskipun merupakan umat Tuhan yang sudah dipilih dan diselamatkan, maka kita memiliki calling yang berbeda, panggilan-panggilan yang berbeda di dalam tubuh Kristus itu, saudara. Di dalam komunitas itu, di dalam gereja itu, saudara. Di dalam gereja itu ada 5 jawatan, gitu ya. Jadi ada nabi, ada guru, ada penginjil, gitu. Ada kemudian apalagi ya, guru dan seterusnya. Ada gembala gitu. Nah, itu merupakan calling. Kalau saya sudah bicara calling berarti panggilan spesifik dalam diri seseorang. Nah, semua panggilan secara spesifik dalam diri kita dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja itu sangat penting, Bapak Saudara. Sebab calling itu akan memperlengkapi satu dengan yang lain dalam sebuah pelayanan gitu. Ada begitu banyak anak Tuhan, ada begitu banyak orang yang terpilih untuk ada dalam sebuah rencana keselamatan, Bapak Saudara. Tapi saya percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan pakai untuk memperlengkapi sebuah pekerjaan dan pelayanan dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas gitu. Nah, karena itu saya berkata bahwa mari kita berusaha untuk menemukan calling kita dalam sebuah pelayanan. Panggilan kita dalam sebuah pekerjaan Tuhan, dalam sebuah komunitas. Nah, calling itulah yang akan menentukan bagi kita untuk memberi diri kita untuk melayani gitu, untuk bekerja di dalam ladang pekerjaan Tuhan itu tanpa komplain gitu ya, tanpa kemudian menuntut lebih gitu terhadap gereja atau terhadap orang lain.
Karena kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan calling bagi kita, calling bagi kita. Nah, kemarin saya sudah jelaskan sedikit tentang itu, misalnya tentang saya sebetulnya lebih pada passion penginjilan, saya lebih pada passion worship misalnya, saya lebih passion pada misi gitu dan seterusnya. Nah, calling itu menarik buat kita. Nah, karena itu seringkali saya berkata bahwa kita perlu menemukan calling kita dalam sebuah panggilan pelayanan. Karena dengan itu kita akan bergandengan tangan, bersatu untuk membangun sebuah pekerjaan Tuhan yang dahsyat gitu, yang luar biasa. Karena setiap calling dalam kehidupan kita itu adalah tidak kebetulan, Ibu Bapak Saudara, tapi merupakan satu hal yang memang Tuhan tetapkan untuk memperlengkapi si B, si C, si D gitu. Siapapun untuk maju bersama dalam sebuah pekerjaan Tuhan gitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita melihat komunitas gereja kita akan berhasil dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa memang. Para leader itu memang harus menyadari tentang calling gitu. Nah, Paulus seringkali menyebut calling itu sebagai highest calling, panggilan tertinggi gitu. Jadi panggilan tertinggi kita itu untuk melayani Tuhan itu setiap kita tuh berbeda-beda. Tapi perbedaan dalam calling itulah yang menurut saya saling memperlengkapi untuk apa? Majunya sebuah pekerjaan Tuhan, majunya sebuah pelayanan gitu. Nah, jadi sekali lagi fase-fase panggilan ini dalam hidup kita tuh penting untuk kita menemukan itu, Bapak Saudara. Karena kadang-kala dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan Tuhan, siapapun itu pasti akan mengalami stres, pasti akan mengalami tekanan gitu. Saya kasih contoh misalnya Elia, Bapak Saudara. Sehebat-hebatnya Elia dalam melayani Tuhan, ternyata memang dia juga adalah manusia gitu. Dia mengalami tekanan yang begitu hebat cuma karena mendengar ada ancaman gitu, Saudara, dari istrinya Raja Ahab untuk membunuh dia. Sampai kemudian dia mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Dia mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa gitu. Jadi memang setiap kita juga punya unsur manusiawi untuk mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kecapean, kelelahan gitu. Tapi saya percaya kalau kita menemukan calling kita, panggilan kita di situ, maka saya percaya respon kita akan berbeda dengan tekanan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam sebuah pelayanan gitu ya. Nah, begitu juga dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, Ibu Bapak Saudara. Kita perlu menemukan itu, calling itu, supaya kita tidak bersungut-sungut, tapi selalu kita menjalani itu dengan passion, dengan hati yang memang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, selain unsur calling, panggilan dalam hidup kita, maka yang menarik adalah di situ dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, I will make you gitu. Nah, kalau yang kedua, aku akan menjadikan itu, ini yang saya sebut sebagai apa ya, Saudara? Discipleship, memperlengkapi gitu. Kalau dalam bahasa Yunani ditulis kamu akan kujadikan itu, pengertiannya adalah construct. Construct itu artinya adalah semacam sebuah, kita merangkai sebuah konstruksi, Saudara. Sebuah konstruksi. Jadi kayak misalnya orang membangun rumah gitu ya. Maka dia harus betul-betul memikirkan tentang konstruksi bangunan itu yang tepat gitu. Konstruksi bangunan yang baik supaya kemudian ketika dia membangun rumah itu, konstruksi bangunannya itu kuat gitu. Seorang yang ahli dalam membangun itu pasti dia tahu, Saudara. Ketika dia membangun sebuah rumah di atas sebuah tanah yang mungkin agak sedikit lembek gitu ya, tidak begitu keras, atau di atas sebuah tanah yang keras dan seterusnya. Nah, dia mengerti betul tuh bagaimana dia melakukan konstruksi terhadap bangunan itu. Dia harus memilih bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Pasir, semen, batu gitu ya. Baru besi-besi dirangkai sedemikian rupa supaya kemudian apa? Konstruksi bangunan itu kuat, Saudara. Waktu terjadi tsunami di Aceh, Bapak Saudara, saya diutus dari kantor dan beberapa negara dari luar negeri untuk pergi ke sana. Dan kemudian kami mendapatkan sebuah misi, visi untuk membangun sebuah misi di Aceh waktu itu. Dan luar biasa, Saudara. Ketika kami ke sana, memang seluruh tanah atau seluruh rumah di beberapa wilayah yang berdekatan dengan laut, itu benar-benar hancur, Saudara. Itu rata gitu. Jadi sepanjang kita bisa dapat memandang dari
dari pantai sampai kepada perbukitan, itu tidak ada lagi rumah. Gitu. Sehingga pada waktu kemudian kita mengambil keputusan untuk membangun rumah-rumah, untuk kita sumbangkan kepada masyarakat, nah kita perlu memikirkan, saudara, konstruksi bangunannya seperti apa. Karena di daerah sana-sana ternyata memang rawan bencana alam, saudara. Rawan yang namanya gempa bumi. Nah, misalnya seperti di Jepang gitu, saudara. Jepang itu merupakan negara yang sangat rawan dengan gempa bumi. Karena itu konstruksi bangunan di Jepang itu dibikin sedemikian rupa untuk apa, saudara? Bertahan dalam goncangan, bertahan dalam gempa, Bapak Saudara. Nah, ternyata seperti itu juga, ternyata kita, Bapak Saudara. Jadi ketika Tuhan memilih kita untuk masuk dalam rancangan keselamatan, maka Dia memberikan sebuah calling, sebuah panggilan. Tapi Tuhan tidak berhenti, Saudara, untuk memberikan kita sebuah calling, panggilan dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah Dia mau supaya kita diperlengkapi, Saudara. Dia mau supaya kita diperlengkapi, dibangun sedemikian rupa. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga yang sudah pernah saya bicarakan, saya khotbah, kata mengajar di situ itu pengertiannya adalah Yesus menanamkan sebuah fondasi, Yesus menanamkan sebuah dasar gitu. Supaya kemudian ketika mereka diutus untuk pergi melakukan sebuah marturia, penginjilan, mereka sudah memiliki fondasi, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara percayalah, kita bukan cuma sekedar dipilih untuk diselamatkan, tapi kita juga adalah orang-orang yang Tuhan perlengkapi kita. Tuhan bangun sedemikian rupa supaya kemudian kita adalah orang-orang yang memiliki kualitas gitu dalam sebuah pelayanan. Karena itu saya sangat percaya bahwa siapapun kita ketika kita memberi diri dalam sebuah pekerjaan, dalam pelayanan, maka saya percaya Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk apa ya Bapak Saudara? Dibangun, diperlengkapi, dimuridkan, Bapak Saudara. Untuk apa ya Bapak Saudara? Itu sebuah pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Gitu. Nah, saya percaya di gereja kita ini Tuhan sedang bekerja ke arah situ, Bapak Saudara. Katakan amin. Di gereja kita tuh Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sangat besar gitu. Tuhan ingin mencurahkan sesuatu yang besar. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita, Saudara, untuk masuk kepada musim yang sangat besar yang Tuhan beri dalam diri kita. Nah, saudara, kadang-kadang ketika Tuhan memberi berkat dalam hidup kita dan kemudian kita tidak prepare, kita tidak persiapkan itu, maka kadang-kadang berkat itu menjadi mubazir. Karena itu Tuhan mau bahwa setelah Tuhan memanggil kita masuk dalam sebuah pekerjaan pelayanan Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita memberi diri kita untuk diperlengkapi, dibangun, saudara, dibangun. Tuhan mau supaya kita memberi diri untuk dimuridkan, sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang betul-betul masuk dalam calling, panggilan pelayanan itu, Bapak Saudara. Nah, gereja kita merupakan wadah yang Tuhan taruh untuk kita, apa Saudara? Bergandengan tangan, bekerja bersama-sama, dan diperlengkapi bersama-sama untuk apa ya Bapak Saudara? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, Bapak Saudara. Jadi, jangan pernah takut dengan panggilan kita, gitu. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan panggilan kita, saudara. Tuhan yang memanggil, saya percaya Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan menopang, bahkan Tuhan juga yang akan membawa kita sampai kepada garis finish. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang membangun, Tuhan yang memperlengkapi kita. Nah, karena itu, mari para leader semua ya, kita para pelayan-pelayan Tuhan terus berdoa, untuk kemudian kita semakin terus diperlengkapi dalam calling kita, dalam panggilan kita untuk melayani. Nah, yang terakhir, Bapak Saudara, dalam ayat 19 dikatakan begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada kata menjala manusia. Nah, saya menyebut kata penjala manusia ini adalah purpose, tujuan, saudara. Nah, karena itu saya percaya bahwa setiap kita yang diberi calling sama Tuhan, Tuhan memanggil dan memberikan panggilan itu, maka Dia memperlengkapi kita. Nah, tujuan Tuhan memperlengkapi dan memberikan calling panggilan itu adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Dan itu saya selalu berkata bahwa Tuhan selalu punya alasan, Tuhan selalu punya tujuan di balik panggilan kita untuk melayani Tuhan. Gitu. Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya sekedar mengajak kita untuk mengikut Dia. Tidak, Bapak Saudara. Tidak, sekali lagi. Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya sekedar memanggil kita pada rancangan karya keselamatan. Tidak, Bapak Saudara. Tidak. Tapi saya percaya
Tuhan memanggil dan mengajak kita itu untuk sebuah alasan, untuk sebuah tujuan, saudara. Nah, tujuan dan alasan Tuhan adalah bagaimana kita masuk dalam sebuah pergerakan, pekerjaan Tuhan yang besar, Bapak Saudara. Nah, saya selalu mengatakan, pekerjaan Tuhan yang besar itu akan terjadi dalam diri kita. Dalam sebuah pelayanan yang kita kerjakan dalam sebuah komunitas, dalam gereja kita, Bapak Saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena tidak mungkin ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita masuk dalam rencana keselamatan itu, tanpa kemudian ada maksud Tuhan di dalam, tanpa kemudian ada tujuan Tuhan di dalam. Tidak mungkin, Bapak Saudara. Pasti ada maksud Tuhan. Supaya kemudian apa ya Bapak Saudara? Supaya melalui kehidupan kita, kerajaan Allah itu ditegakkan. Kerajaan Allah itu dinyatakan di Bapak Saudara. Tapi kita harus siap, gitu. Siapnya apa? Siap untuk dibangun, siap untuk dimuridkan, ya Bapak Saudara. Murid-murid Yesus itu hanya 12, tapi luar biasa, ya Bapak Saudara. Tuhan persiapkan mereka dengan hebat, Tuhan muridkan mereka dengan hebat, Tuhan equip mereka, Tuhan perlengkapi mereka, sehingga kemudian ketika Yesus sudah tidak ada lagi, dia kirimkan Roh Kudus. Mereka nggak takut dengan tekanan, mereka nggak takut dengan apapun. Karena memang Tuhan mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam hidup mereka. Untuk apa, saudara? Untuk menuai jiwa-jiwa yang lebih banyak, Bapak Saudara. Jiwa-jiwa yang lebih besar lagi, saudara. Karena itu saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan merupakan pekerjaan yang mulia, yang luar biasa, di mana sekali lagi melalui kehidupan kita, kerajaan Allah itu ditegakkan. Melalui sebuah pekerjaan dan pelayanan di gereja kita, kerajaan Allah ditegakkan, Bapak Saudara. Nah, karena itu persiapkan diri kita, saudara, untuk terus berdoa, masuk dalam calling itu, dalam panggilan itu, dan memberi diri untuk dipersiapkan oleh Tuhan, gitu, supaya kita diperlengkapi, saudara. Saya percaya salah satu juga yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita, manifestasi kuasa itu ada dalam diri kita, maka kita terus akan melakukan sebuah purpose, sebuah alasan, sebuah tujuan yang memang Tuhan taruh bagi kita, Bapak Saudara. Amin. Mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk melihat sebuah pekerjaan Tuhan yang besar di gereja ini, saudara. Saya percaya sekali, saudara. Saudara, saya melihat setelah 10 hari kita berdoa itu, Bapak Saudara, itu saya melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah langkah-langkah yang bagi kita tak terlihat, tapi kelihatan sekarang sudah mulai Tuhan nyatakan itu, Bapak Saudara. Makanya saya percaya bahwa kita yang mengambil bagian dalam 10 hari berdoa dengan sungguh-sungguh itu tidak kebetulan, saudara. Tapi satu hal yang memang Tuhan sudah sementara nyatakan itu bagi kita. Karena memang doa yang sungguh-sungguh dengan kesatuan hati mencari wajah Tuhan, merendahkan diri itu, pasti Tuhan kerjakan. Pasti Tuhan nyatakan, Bapak Saudara. Dan itu tidak akan pernah kita ragukan. Nah, saya melihat Tuhan sedang melakukan itu, gitu, saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu, gitu, supaya kemudian kita benar-benar mengambil bagian dan terus melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam gereja kita. Jadi ada 3 hal saya simpulkan untuk supaya kemudian sebuah pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang pertama adalah mari kita terus berdoa dengan calling panggilan kita, karena dengan calling panggilan kita maka kita akan siap untuk diperlengkapi, dimuridkan, dibekali, gitu ya, dikonstruk, dibangun sedemikian rupa untuk masuk kepada poin yang ketiga, untuk masuk pada purpose ilahi, pada tujuan ilahi, pada tujuan Tuhan, supaya kemudian melalui gereja kita, kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan Allah ditegakkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Hani. Amin. Terima kasih untuk kekuatan yang diberikan. Kita percaya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Silakan, Bu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Pak Luki. Tuhan berkati. Ya, kebersamaan dalam pelayanan. Kebersamaan dalam pelayanan itu penting. Karena saya percaya bahwa kalau kita bersama, ya sehati, kita sama-sama mau maju, maka saya percaya Tuhan tidak pernah diam, tapi Dia campur tangan di dalam segala perkara. Amin ya. Amin.
Karena masing-masing punya, tadi dikatakan, masing-masing punya talenta sendiri-sendiri, masing-masing punya bagiannya. Jadi kita nggak sampai, kalau firman Tuhan tadi Pak Luki sampaikan, gereja ingin maju, gereja ingin terus berkembang, ya talenta yang saudara ada ini harus kita berikan buat Tuhan, bukan diberikan untuk gereja, enggak, tapi untuk Tuhan. Kadang-kadang saudara lihat ada 5 jawatan, masing-masing ada bagian. Hari ini biarlah kita mengerti bagian kita masing-masing. Pak Luki pengajar, saya mungkin sebagai gembala, nanti Pak Gideon, Pak Hani, semua punya bagian. Maka kalau kita akan bersatu, ya kita bawa di dalam semua ini menyatu, maka sungguh indah dalam setiap pelayanan. Amin ya. Amin. Yuk kita berdoa mengucap syukur. Tuhan baik bagi setiap saudara dan saya. Sehingga pagi ini kita diberi tetap kesehatan, kekuatan, kemampuan. Untuk terus kita berdoa, mencari wajahnya, berseru-seru, memanggil. Karena firman Tuhan katakan, tidak pernah akan sia-sia ketika anak-anaknya memanggil dan berseru kepada Tuhan, maka dia menjawab, Tuhan selalu ada. Ya, Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu. Kami boleh meneguhkan kami sehingga kami mengetahui bahwa fungsi tujuan daripada kehidupan kami sungguh jelas Tuhan. Bahwa kami tidak hanya menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi Engkau panggil kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sudah dipersiapkan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi orang-orang yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan taruh kami, khususnya di Kota Batam. Kami percaya Tuhan ada kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan. Di balik semua itu Tuhan, hari ini kami berdoa, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapak. Kau memberkati keluarga-keluarga yang ada pada pagi hari ini dalam doa pagi. Tuhan, Engkau memampukan kami, memberikan kami terus semangat. Bahkan Tuhan, Engkau sudah membuat kami mengerti dalam arti tujuan kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memenangkan jiwa, untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada hari-hari ini. Tuhan, kami mau terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, rumah tangga, anak-anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan. Engkau sudah pelihara kami sehingga tidak kurang suatu apapun. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan ada terbukti dalam kehidupan kami. Kami hanya menonton, kami hanya melihat semua peristiwa-peristiwa yang ada. Tuhan melindungi, menjauhkan dari maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih juga buat jemaat-Mu Tuhan, yang setia, yang sungguh-sungguh mau Tuhan menopang dalam gereja-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Oh, pelayanannya Tuhan, Kau berkati ya Bapa, sehingga apapun yang dikerjakan akan berhasil. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala program yang ada di gereja Tuhan, bahkan hari Minggu, hari-hari ibadah, komsel, doa pagi, semua Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus, Engkau yang senantiasa boleh menyertai, memimpin, Amin. memberikan hikmat Tuhan, sehingga Amin. apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan, tidak pernah Tuhan sia-sia, tapi Amin. boleh banyak memenangkan jiwa, Amin. boleh membawa Tuhan kami bertumbuh di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur buat Gedung Sentral Sukajadi, buat Aston Tuhan, dan kami rindu akan ibadah sore. Engkau memberikan tempat yang lebih baik lagi ya Bapa, sehingga kami boleh banyak membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berserah kepadamu selama liburan anak-anak, juga Tuhan kepergian anak-hamba-Mu kemanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kami serahkan semuanya itu di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Pak Luki, terima kasih. Terima kasih, Pak Hani, makasih. Terima kasih Pak Luki. Pak Hani. Pris. Terima kasih. Terima kasih.